Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam episode After Sahur ke 28 ya. Sementara kita tahu semua bahwa bulan Ramadan ini hanya 29 atau 30 hari, dan gak mungkin lebih dari situ ya. Gak mungkin lebih dari 30 ya. Dan kebanyakan 29 ya. Dan artinya itu kita sudah berada di penghujungnya betul-betul. Sebentar lagi saja kita sudah akan kehilangan bulan Ramadan ini, dan dia nggak akan kembali lagi, kecuali kita punya waktu, kita punya umur sampai tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa nggak mau menunggu? Kenapa Ramadan tidak mau menunggu? Karena dia adalah waktu. Yang namanya waktu tidak pernah menunggu. Yang namanya waktu dia terus berjalan. Dia tidak menunggu siapa-siapa. Kalau kita ketinggalan, ya berarti kita ketinggalan ya. Kereta mau menunggu manusia, mobil mau menunggu manusia, teman kita mau menunggu kita, tapi waktu tidak ya. Ketika kita lengah saja, 1 detik kita lengah, maka 1 detik itu sudah pergi ya. Dan dia gak akan kembali lagi. Nah teman-teman, sahabat-sahabat Malnutrisi semua, saya rasa di penghujung Ramadan ini mungkin kita bisa merenung sedikit tentang waktu ya. Bahwa tadinya kita membayangkan Ramadan ini mungkin akan terasa lama sekali karena kita hanya bisa di rumah ya, walaupun sekali-sekali keluar rumah juga ya. Kalau kita perlu ambil uang ke ATM, kalau kita perlu belanja sayur, kan mau gak mau kita keluar juga ya. Tapi kita membatasi betul keluarnya kita ya, keluar rumah ya. Rasanya Ramadan akan terasa lama sekali, kan terasa membosankan sekali gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata Ramadan yang tahun ini sama seperti Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Tetap cuma 1 bulan ya. Dan waktu yang 1 bulan itu ternyata lewat juga ya. Sekarang belum lewat, tapi beberapa nggak seberapa lama lagi. Kan ini udah hari ke-28. Mungkin hari ke-29, 30 udah selesai ya. Ternyata 1 bulan itu tidak lama. Kenapa nggak lama? Karena waktunya jalan terus. Dia tidak seperti video yang kita tonton yang bisa kita pause gitu ya. Kita hentikan sejenak, lalu kita bikin kopi dulu, bikin teh dulu ya. Lalu kemudian kita kembali nyalakan lagi videonya gitu ya. Itu bisa terjadi pada video, tapi waktu tidak ya. Mungkin kita bisa menyetop video, tapi nggak bisa menyetop waktunya. Karena yang kita pakai untuk membuat kopi tadi, itu pun waktu juga ya. Jadi hanya karena videonya berhenti 2 menit, 3 menit, 4 menit, bukan berarti waktunya berhenti 2 menit, 3 menit, 4 menit. Waktu nggak pernah berhenti ya. Kadang-kadang kita lupa atau kita terjebak dalam ilusi seolah-olah kita menghentikan waktu, padahal enggak ya. Waktu itu nggak berhenti ya. Hanya video yang kita tonton bisa berhenti sebentar, pekerjaan yang kita geluti bisa dihentikan sebentar, kita bisa take a break, kita bisa istirahat sebentar, bisa. Tapi waktu nggak berhenti. Waktu 10 menit yang kita gunakan untuk istirahat, untuk break gitu ya, dari kesibukan kita, itu waktu 10 menit yang sama dengan yang biasanya ya. 10 menit berarti 600 detik. Nggak berubah. Dia nggak jadi 599 detik atau nggak jadi 650 detik. Tetap aja 600 detik. 10 menit yang kita gunakan untuk istirahat adalah 10 menit juga yang bisa kita pakai untuk bekerja ya. 1 jam yang kita pakai untuk berdebat di dunia maya misalnya gitu ya, adalah 1 jam yang sama yang bisa kita pakai untuk belajar. Jadi tinggal pilihan kita saja mau ngapain. Apakah kita lebih suka ribut ya di medsos, atau kita ingin menambah ilmu kita ya. Waktunya ya sama juga, sama-sama waktu yang kita gunakan. Waktu ini modal yang sama bagi semua orang, dan non diskriminatif. Setiap orang punya waktu yang sama, 1 hari 24 jam ya. Hanya saja kita nggak tahu kapan ajal menjemputnya. Tapi kalau dia masih hidup pada hari itu, maka hari itu ya sama 24 jam.
24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Ya, nggak berubah. Ya. Nah, yang menariknya adalah orang punya waktu yang sama, tapi orang bisa menghasilkan hal yang sangat berbeda dalam waktu yang sama itu. Ya, seseorang, setiap orang misalnya punya waktu 1 jam, maka hasil 1 jam itu bisa berbeda-beda. Ada yang 1 jam itu belum bangkit dari tempat tidur. Mungkin dia udah terjaga, matanya sudah terbuka, tapi bangkit dari tempat tidur saja butuh waktu 1 jam. Apalagi kalau ada HP di sekitarnya gitu ya. Sudah buka mata masih ngelihat medsos dulu. Dia nggak bangkit dari tempat tidur. Tapi ada yang 1 jam, dia sudah bangun, dia sudah mungkin wudhu, sholat gitu ya. Ternyata 1 jam itu dia sudah berkeringat karena udah olahraga. Ya, dia udah lari pagi di setengah jam. Ya, setengah jam untuk persiapan, setengah jam untuk olahraga. Dan olahraga itu minimal setengah jam ya. Ya, ya ternyata dalam 1 jam kita bisa berbuat banyak. Kita bisa berbuat macam-macam. Atau tidak berbuat sama sekali. Itu pilihan kita. Ya. Nah, demikian juga Ramadan ini dia berlalu begitu saja. Apakah kita mau menggunakannya apa enggak, dia tetap berlalu juga. Ya, kita nggak bisa dan nggak punya hak untuk mengatakan bahwa ya tunggu sebentar lah. Ya, tunggu sebentar, saya masih belum siap. Saya belum siap, tapi udah 1 Ramadan, ya sudah 1 Ramadan. Ya, jadi begitu kita siap atau nggak siap, Ramadan datang. Dan sekarang siap atau nggak siap, Ramadan akan berangkat lagi. Dia nggak akan menunggu kita. Ya. Nah, teman-teman, waktu yang berlalu itu betul-betul misteri bagi kita semua. Kadang-kadang kita terjebak dalam ilusi seolah-olah kita bisa menghentikan waktu, tapi nggak bisa kita menghentikan waktu. Kita hanya bisa menghentikan apa yang kita kerjakan. Tapi ketika kita berhenti bekerja, maka waktu itu berjalan terus. Ya. Dan ketika waktu itu berlalu tanpa manfaat sama sekali, ya kerugian kita bertambah besar. Ya, mungkin kita ingin menghentikan waktu, ya, supaya kita bisa punya waktu untuk menata diri gitu ya. Tapi semakin kita mengambil waktu untuk semakin banyak waktu yang kita pakai gitu ya untuk suatu hal yang sia-sia, maka ya makin habis, makin besar kerugian kita. Ya. Oleh karena itu, supaya tidak rugi, maka nggak ada pilihan lain kecuali ya bangkit dan bergerak. Ya. Bukan berarti yang namanya manfaatkan waktu itu harus bergerak selalu gitu ya. Dalam arti harfiah gitu ya. Tidur pun memanfaatkan waktu yang baik ya. Tidur itu adalah suatu hal yang bermanfaat ya. Kalau kita nggak tidur, badan kita akan sakit ya, nggak kuat. Oleh karena itu harus ada waktu yang kita investasikan untuk tidur, benar. Tapi kalau seharian tidur, nggak mungkin ya, maka itu namanya tidak produktif ya. Nah, teman-teman, yang namanya waktu ini paling berharga, sangat berharga ya, bagi mereka yang sentimental. Dan menurut saya kita semua harusnya sentimental juga ya. Semua yang sentimental pasti merasa bahwa waktu itu mahal karena dia menyimpan sebuah memori ya. Ada waktu-waktu yang ingin kita kenang selamanya ya. Oleh karena itu beberapa banyak medsos yang menyediakan tempat untuk kita mengabadikan momen berupa foto, video ya. Tapi seberapapun waktu itu disimpan ya, artinya ketika kita menyimpan foto suatu peristiwa, maka kita nggak menyimpan peristiwa itu sendiri. Waktunya sudah berlalu, dia nggak akan tinggal bersama kita selamanya ya. Mungkin kita menyimpan foto yang menggambarkan kebersamaan kita dengan seorang sahabat kita, tapi ketika dia sudah wafat, maka dia nggak akan kembali hanya karena ada fotonya. Fotonya mungkin tinggal. Dan ketika kita memikirkan kenangan itu, maka yang kita pakai untuk memikirkan kenangan itu adalah waktu juga. Jadi ketika kita berusaha tinggal pada suatu momen ya, kita coba stay di satu momen tertentu, kita ingin menghayati momen yang sudah lewat gitu ya, maka pada saat yang sama kita menggunakan waktu juga ya. Kita ingin mengenang suatu waktu yang sudah lewat, tapi waktu yang sekarang kita pakai. Oleh karena itu kita kehilangan juga waktunya.
Kalau terlalu lama bernostalgia, waktunya hilang juga. Ya. Ketika kita begitu lama terlarut dalam kesedihan, mengenang sahabat kita yang sudah tiada barangkali, maka pada saat yang sama kita telah mengabaikan kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain juga. Ya. Jadi waktu ini nggak pernah dia menunggu kita, nggak pernah dia menunggu kita. Dia akan berlalu begitu saja. Ramadan ini pun demikian. Ya, hanya tinggal 1-2 hari lagi kita bersama dengan Ramadan dan dia akan pergi begitu saja. Mungkin Anda bisa tenggelam dalam penyesalan. Kenapa 28 hari ini dihabiskan dengan sia-sia? Tapi ketika Anda menyesal, ketika Anda tenggelam dalam penyesalan, maka Anda pun sedang menghabiskan waktu. Maka jatah Anda yang tinggal 1-2 hari itu habis juga. Jadi sahabat-sahabat Melantusi semua, waktu ini betul-betul mahal. Betul-betul mahal. Kalau kita nggak manfaatkan, dia akan pergi begitu saja. Kalau kita habiskan dalam penyesalan, dia akan pergi juga. Ya, nggak akan kembali juga. Ya, waktu yang kita sesali nggak akan kembali. Dan yang kita pakai untuk menyesali, itu pun waktu juga. Maka kita akan kehilangan 2 kali. Ya. Oleh karena itu memang manusiawi lah kalau kita merasa sedih, menyesal, ya. Tapi kita nggak pernah diperbolehkan untuk larut dalam penyesalan, larut dalam kesedihan, nggak bisa move on, ya, nggak bisa maju. Karena kita harus maju, karena waktu ini maju, ya. Apakah kita akan mengejar gerbong waktu atau kita akan ketinggalan? Nah, itu pilihan kita. Ya. Kita bisa menghentikan pekerjaan kita, tapi nggak bisa menghentikan waktu. Waktu ini jalan saja. Nah teman-teman, kita tinggal punya 1-2 hari lagi. Tinggal 1-2 hari lagi. Saya serahkan kepada teman-teman semua. Kira-kira apa yang mau kita perbuat? Apakah kita akan menyerah sekarang? Atau teman-teman mau berbuat sesuatu yang hebat dalam 1-2 hari ini? Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.